Oke, selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Bertemu lagi di Philip Morning Market Call edisi Senin 21 Februari 2022. Kita akan memulai dengan melihat penutupan IHSG kemarin dan bursa-bursa lainnya. Penutupan IHSG kemarin berbeda dengan bursa Asia lainnya, di mana dia menguat sebanyak plus 0,84%, di mana ia melanjutkan dari pola penguatan yang sudah terbentuk setelah mengalami sideways sekitar banyak 2-3 bulan kemarin, dan masih bergerak menguat hingga terakhir di Jumat kemarin. Kemudian untuk bursa Asia yang lain terlihat bahwa untuk penurunan terbesar terdapat di indeks Hang Seng dengan penurunan sebesar minus 1,88%, dan untuk yang selanjutnya STI yaitu minus 0,37% dan Nikkei minus 0,41%. Untuk indeks Eropa sendiri cenderung sama, mengalami penurunan juga. Untuk mayoritasnya terlihat bahwa minus terbesar ada di DAX dengan minus 1,47% dan FTSI sebanyak minus 0,32%. Hal ini juga masih adanya bayang-bayang daripada perang yang mungkin terjadi antara Ukraina dan Rusia. Terkait dengan bursa Amerika, kita lihat sendiri bahwa DJI, S&P 500 dan Nasdaq sendiri cenderung mengalami pelemahan, di mana pelemahan paling besar terdapat di indeks teknologi yaitu di minus 1,23% dan S&P 500 sebanyak minus 0,72% dan DJI sebanyak minus 0,68%. Untuk komoditas sendiri, kebanyakan yang mulai penguatan salah satunya ada CPO, di mana dia sekarang memang sedang bergerak bullish dan langka juga untuk supply-nya sendiri. Dan nikel dan untuk komoditasnya itu terbesar tertinggi yaitu nikel dengan plus 3,56%, dan selanjutnya ada tin plus 0,68%. Dan untuk yang melemahnya sendiri terlihat bahwa melemah ada di coal setelah mengalami penguatan selama beberapa minggu belakangan ini, akhirnya dia mulai pelemahan atau koreksi kembali. Dan masih ada, walaupun pelemahan ini juga masih ada faktor daripada masih meningkatnya inventory daripada cadangan batu bara China, kalau tidak salah beritanya terakhir seperti itu. Kemudian untuk gold sendiri mengalami penguatan kembali. Masih adanya tingkat inflasi yang tinggi ini, masih banyaknya investor yang menaruh uangnya mungkin di gold sebagai hedging. Kita lanjutkan kembali dengan prediksi IHSG hari ini, di mana prediksi IHSG hari ini cenderung mengalami penurunan, yaitu dengan tentang support yaitu 6.835 dan resistennya di 6.920. Kelihatan sendiri ada kabar juga daripada bursa Amerika, di mana selama 2 minggu ini masih bergerak dalam zona negatif, jadi masih mengalami penurunan. Terlihat bahwa minggu ini penutupannya itu S&P 500 minus 1,6%, DJI minus 1,9%, dan Nasdaq minus 1,8%. Dan masih adanya juga ketidakpastian daripada kebijakan moneter nanti, dan valuasi yang masih cukup tinggi di saham-saham Amerika juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan penurunan terhadap indeks bursa Amerika itu sendiri. Kemudian juga untuk selanjutnya juga ada tadi disebutkan mengenai tentang tensi yang masih belum selesai antara Rusia dan Ukraina. Dan kita lihat juga untuk berita mengenai 10 years Treasury Amerika dia mulai penurunan lagi, dari tadinya ada sempat menyentuh 2%, sekarang menurun lagi menjadi 1,92%. Minggu kemarin menurun sebanyak 4 bps point. Dan ini menunjukkan bahwa peluangnya cukup rendah untuk langsung menaikkan jadi 0,5 bps terhadap interest rate Amerika Serikat yang sekarang 0%. Kemudian juga ada gold. Dari gold sendiri sudah 3 minggu berturut-turut mengalami kenaikan ya, karena kekhawatiran investor terhadap masih tingginya inflasi yang terkait dengan hasil CPI kemarin yang meningkat jadi 7,5%. Nah, selanjutnya ada sedikit penurunan dari oil, walaupun dia selama 2 bulan terakhir ini cenderung mengalami penguatan. Dan prospeknya pun masih ada disruption terhadap supply daripada Iranian oil, karena masih ada potensi perang yang akan mungkin terjadi antara Rusia dan Ukraina. Selanjutnya ada berita korporasi dari NASI, PT Wahana Inti Makmur Tbk, di mana NASI menargetkan untuk meningkatkan revenue-nya sebesar 30-35% pada tahun ini. Nah, selanjutnya ada ARNA, PT Arwana Citra Mulia Tbk yang bergerak di bidang
kayak yang terkait dengan upin-upin seperti itu untuk kelas menengah ke bawah, di mana ia mengalokasikan sebanyak 300 miliar rupiah untuk belanja modalnya untuk pembangunan pabrik baru. Kemudian untuk DSFI, PT Dharma Samudra Fishing Industry Tbk menargetkan pertumbuhan salesnya sebanyak 650 miliar rupiah pada tahun 2022. Kita lanjut lagi terhadap rekomendasi harian dari PT Philips Sekuritas Indonesia, yaitu untuk saham yang pertama adalah saham PRDA dengan short term trendnya cenderung sideways, tapi untuk medium trendnya masih melanjutkan pola bullishnya. Untuk trade buy disarankan di area 8.025, yaitu penutupan kemarin, dan stop loss di 7.725 apabila dia tidak jadi rebound. Jadi stop lossnya itu asumsinya apabila dia tidak jadi rebound setelah mengenai titik support krusial, yaitu support yang diasumsikan sebagai support yang bisa memberikan potensial rebound. Target price-nya di dekat MA21 yaitu di 8.325 dan 8.525. Ada saham kedua yaitu SMRA atau Summarecon Agung Tbk. Dengan kita lihat sendiri masih bergerak sebenarnya dari pola bearish, baik secara jangka pendek maupun jangka menengah, dan untuk trade buy disarankan di 745-750 dengan asumsi adanya stokastik yang pointing up dibarengi dengan breakout dari pola double bottom dengan target price ada di 825 dan target price itu pertama, dan target price kedua ada di 875. Stop loss yang disarankan ada di 670. Yaitu letaknya di bawah daripada low yang terbentuk kemarin, higher low. Kemudian akan dilanjutkan lagi ke saham ketiga yaitu saham beton atau kita bisa sebut saja Wijaya Karya Beton dengan jangka pendeknya trennya cenderung bearish. Untuk jangka menengahnya juga sama, cenderung bearish, terlihat terbentuknya inverted head and shoulder, dengan kemarin juga penutupan berada di atas daripada pola head and shoulder neckline-nya. Dengan trend buy yang sarankan yaitu 234 sampai 236, dengan target price 254, target price pertama dan target price kedua dari 260, di mana itu dekat-dekat dengan resisten. Kemudian untuk stop loss-nya sendiri ada di 218, berada di shoulder daripada inverted head and shoulder. Kemudian juga ada program edukasi dari Philips untuk hari ini, pada hari Senin 21 Februari 2022 dari jam 12 siang sampai jam 1 siang. Bagi Bapak Ibu yang tertarik untuk mengenal lebih lanjut tentang market global, di mana bisa sarana sebagai diversifikasi aset market selain market IHSG, Bapak atau Ibu bisa mendaftarkan diri melalui link yang tersedia di layar, yaitu di bit.ly/edukasi-gm0201, dan edukasi ini sifatnya gratis, jadi bisa dimanfaatkan untuk mengenal lebih jauh tentang global market. Kemudian juga ada edukasi yang selanjutnya pada hari Selasa 22 Februari 2022. Sama jam makan siang dari jam 12 sampai jam 13 dengan judul bertransaksi saham dengan fitur POMS ID. Jadi Bapak atau Ibu masih bingung untuk menggunakan fitur-fitur yang ada di POMS ID, bagaimana cara buy atau sell, atau bagaimana cara memasang smart plan atau smart order, itu bisa mempelajarinya melalui seminar ini yang diadakan dari jam 12 sampai jam 1 siang. Melalui pendaftarannya bisa melalui link yang sama, itu bit.ly/edukasi0205. Pendaftaran cukup menggunakan nama lengkap dan email yang valid, dan semua ini gratis, jadi bisa dimanfaatkan untuk supaya lebih mengenal lagi tentang fitur-fitur POMS-nya. Kemudian untuk Feeling Morning Market Call-nya, sesi yang ini sudah selesai, akan dilanjutkan dengan sesi berikutnya di mana Bapak atau Ibu bisa melakukan pertanyaan atau melempar pertanyaan melalui kolom Q&A, menanyakan terkait dengan saham-saham, outlook-nya seperti apa, mungkin saham-saham yang mungkin ada di Porto, bisa ditanya, outlook-nya masih bisa nyampe target atau bagaimana, itu bisa ditanyakan melalui sesi ini. Akan diberikan waktu sebanyak 2-3 menit untuk Bapak atau Ibu mengetiknya melalui kolom Q&A. Jadi kita beri waktu dulu 2-3 menit, dan akan langsung dilanjutkan setelah waktu itu selesai. Silakan untuk mengetik apa saham-saham yang Bapak atau Ibu masih bingung ya, atau seperti apa.
Baik, kita akan lanjutkan untuk sesi Q&A-nya. Kita akan membahas mengenai saham-saham yang ditanyakan outlook-nya seperti apa. Pertama dari Bapak Hendra sendiri bertanya tentang saham BRPT dan MNCN. Saham BRPT sendiri sekarang semenjak terkena daripada area 1100 yang waktu itu sudah dibahas mengenai resisten kuat yang mungkin jadi potensial untuk mengalami koreksi. Dan ternyata benar mengalami koreksi setelah mengenai daripada strong resisten di 1100. Nah, itu sudah disarankan untuk taking profit di area sana untuk terlihat bahwa support yang mungkin dicapai untuk sekarang yaitu di sekitar area 950 posisi penurunannya. Posisi penurunan terlihat daripada volume kemarin yang cukup lebih tinggi daripada volume hari sebelumnya dan juga dari stokastiknya yang pointing down. Jadi ada kemungkinan untuk mengalami koreksi terlebih dahulu ke area 950. Dan kita lihat nanti apakah di area 950 ini akan terjadi rebound berupa nanti penguatan atau tidak, terlihat atau nanti terbentuk value swing atau enggak. Jadi kita masih menunggu apakah dia akan melemah sampai di titik 950 saja. Potensinya masih mengalami penurunan. Untuk MNCN, kasusnya sama, dia kena resisten. Tergambar supaya lebih jelas. Oke, ya kena resisten di area 900-an, mana di situ ada resisten dan sempat terbentuknya gap, cuman gapnya sudah ditutup. Jadi sekarang peluang penurunannya masih sama, mungkin paling dekat adalah di dekat area EMA 21 dan 34 karena juga stokastik pointing down, volumenya juga meningkat untuk volume penurunannya. Ya, ada kemungkinan untuk mengalami pelemahan harga sampai ke area 890. Itu support yang bisa diperhatikan untuk sekarang ya. Jadi potensi pelemahan masih ada ke depan, cuman untuk sekarang kita bisa lihat kemungkinan bisa sampai sana. Antam, Pegas, dan Palm. Bagaimana outlook-nya dari Ibu Dina Nur Kulaida? Saham Antam. Antam seingat saya mengalami penguatan ya terkait dengan gold juga meningkat kemarin di future-nya kalau Bapak Ibu melihat indeks future-nya kok. Kita sendiri mengalami penguatan, ternyata dia breakout dari resisten yang disebutkan tidak jadi sideways-nya setelah mengalami breakout dari resisten 1965. Peluang penguatan masih ada. Peluang penguatan selanjutnya mungkin apabila melewati daripada area M90-nya, ini area M90 ini garis hijau, dia bisa sampai ke area 2200 untuk Antam ya. Untuk support disarankan tidak usah jauh-jauh berada di 1000. Sebenarnya jauh sih, karena masih belum ada valid swing yang bisa jadikan titik support. Ada di sekitar sini 1840, itu bisa dipertimbangkan untuk titik supportnya. Lanjut ke saham Palm. Saham Palm sekarang stokastiknya memang pointing up dan juga ada sedikit penguatan pada penutupan kemarin. Tapi potensi penguatannya saya rasa masih, dan juga lagging ya dibandingkan dengan saham-saham seperti yang kemarin sudah direkomendasiin. LSIF kan sudah direkomendasiin, Ali juga sudah direkomendasiin, itu sudah jalan lebih dahulu. Dan ini paling lambat dan belum bergerak sama sekali terkait dengan pergerakan di mana indeks futures palm itu palm oil ini cenderung mengalami crude palm oil CPO cenderung mengalami penguatan, tapi dia cenderung mengalami sideways. Jadi ada kemungkinan dia penguatannya bersifat terbatas sampai ke area 700 yang mungkin terjadi, tapi untuk diperhatikan lagi supportnya di sini ya di 1630 apabila lewat bisa dipertimbangkan untuk titik stop loss ya untuk saham palm. Kemudian untuk saham selanjutnya ada yang bertanya tentang MTK. Coba deh NKP. MTK kemarin kan sudah diberikan rekomendasi pada hari Jumat kalau saya tidak salah ingat. Rekomendasi buy ya. Dan itu harusnya sudah
sudah sampai target pertama, jadi sebenarnya udah bisa dibayangkan untuk ambil posisi seluruhnya. Apabila sudah masuk ke sana atau mau menunggu target 2 itu bebas, adalah keputusan Bapak atau Ibu sendiri. Untuk MTK kemarin sudah diberikan rekomendasi dan masih berjalan ya. Target satunya sudah sudah kena. Kemudian saham Toba, no, belum ada potensi untuk buy untuk saham Toba karena setelah dia ternyata diperkirakan memantul di EMA 21 ternyata tidak mantul, kemudian diperkirakan lagi untuk memantul di area EMA 21 atau 34 ternyata tidak sesuai dengan outlook ya. Tapi itu kan tidak dijadikan rekomendasi baik, kita asumsikan mungkin ada di EMA 21 dan 34. Kemarin kan sempat EMA 21 dan 34 dia mengalami penguatan setelah menyentuh itu, ternyata setelah menyentuh ini masih belum ada potensi penguatan berupa ada candle rejection, yaitu bentuknya doji ataupun bullish candle seperti ini. Jadi belum ada, masih wait and see aja terhadap saham Toba. Lanjut ke saham INKP. Untuk saham INKP sendiri kemarin sempat break resisten ya. Sempat break resisten, kemudian closing candle-nya masih berada di sekitar area resistennya. Closing candle kemarin itu ada di harga 7.925 ya. Untuk peluang penguatan masih ada, stop loss-nya yang disarankan mungkin di false break 7.000 di low 7.175. Untuk target price-nya mungkin yang bisa dicapai di area 8.500 untuk saham INKP. Untuk Antam, CPRO, BBNI, BBCA, pertanyaan tentang entry. Antam entry-nya belum bisa karena risk reward-nya kurang oke, karena sudah lebih dulu terbang lebih jauh. Untuk risk reward-nya kurang oke. Untuk pembelian entry pun belum disarankan. Saham kedua yaitu tentang saham CPRO. Saham CPRO sendiri peluang pelemahannya masih ada, bisa bergerak melemah ke 91, jadi tidak ada saran untuk melakukan spekulasi banyak terhadap saham CPRO. Kemudian ada bertanya lagi tentang saham BBNI. Saham BBNI masih ada peluang mengalami penguatan. Kita lihat dulu weekly-nya. Weekly dan melihat resisten yang bisa menjadikan titik target price. Sekarang memang sedang di area multiple rejection, yaitu di area 8, dekat-dekat area 8.000. Dan kita perhatikan dulu apakah dia mampu menembus daripada resisten yang sedang dituju ini, di area 7.900. Sekarang nih teman-teman kemarin, oh ya di area 8.000. Jadi kalau misalnya dia bisa menembus, masih ada peluang lagi untuk mulai penguatan ke depannya. Mungkin sampai ke area 8.100 untuk kedekatnya, karena sekarang lagi daerah di mana banyak sekali resistennya. Dan untuk yang terjauhnya sampai 8.500 untuk saham BBNI. Untuk kemudian ada ditanya tentang BBCA. BBCA kemarin sudah diberikan sebanyak 2 minggu lalu ya, diberikan entry ya untuk saham BBCA, dan masih berjalan sinyalnya kemarin masih belum ada kena supportnya. Dan untuk mengejar tidak disarankan karena biasanya itu trading, saya jelaskan lagi untuk pencarian sinyal dan sebagainya, itu kita meresponi terhadap pergerakan market, bukan berarti setiap market buka di saham BCA selalu ada sinyal, tidak seperti itu, jadi menunggu momen. Kan lagi begini belum, kecuali Bapak atau Ibu udah masuknya dari sini, dari misalnya sudah muter-muter value swing 7.825 seperti itu. Sekarang belum, masih mengikuti daripada rekomendasi kemarin untuk saham BBCA. BMRI modal 7.800, bolehkah sell atau hold? Baik Bapak Tommy. Baru beli kemarin ya. 7.800. Stokastis sih memang sudah
dari overbought dead cross sih. Kemungkinan dia bisa sideways packet dulu atau koreksi ke dekat MA234. Untuk supportnya mungkin bisa dipertimbangkan di support sini dulu 7.300 kalau emang masih mau hold. Kemudian untuk resisten yang terdekat yang mungkin dicapai, kita zoom out terlebih dahulu. Oke, ada di sekitar area 8.000, 8.050, 8.050 8.050 sampai 8.200 itu daerah-daerah target atau daerah yang mungkin bisa dijadikan patokan sebagai area taking profit. Kemarin juga sebenarnya sudah disarankan di 7.900 karena memang itu resisten kuatnya dan terbukti di dekat area 7.900 mengalami penolakan lagi. Mungkin angka bisa disarankan lebih baik menunggu momen, salah satunya menunggu momennya mungkin beri di support dibandingkan spekulasi di 7.800. Itu soalnya risk rewardnya kurang oke dan supportnya belum bisa ditentukan dengan baik. Biasanya kalau mau support ditentukan dengan baik itu bisa lihat daripada value swing yang terbentuk di area resisten keempat atau daripada area resisten atau support klasik. Ini ada yang bertanya lagi untuk saham BNGA ya. Saham BNGA dari Ibu Christina. BNGA bisa dipertimbangkan kalau dia breakout daripada polanya di sini, yaitu pola sideways-nya di area, sebentar saya lihat high kemarin dulu. High kemarin itu 990, berarti ini high yang sini juga 990, sekarang kita tahan di resisten sana. Apabila dia melewati daripada high 990 atau mencapai ke area 1000, bisa dibilang 1000 rupiah bersama saham, itu ada peluang untuk mulai penguatan, tapi sebelum itu masih wait and see dulu. Apabila sudah melewati, ada peluang untuk mengalami penguatan mungkin sampai ke area 1020 untuk saham BNGA ya. Dengan rentang support yang bisa dipakai mungkin di terdekat di area 950. Lanjut lagi dengan saham selanjutnya yaitu saham KRW. KRW itu sebenarnya ikuti aja rekomendasi yang kemarin, ada bisa dicek di grup Philip Sekuritas ya. Philip Sekuritas yang research yang ada di Telegram. Itu sudah diberikan rekomendasi dari KRW, stop loss-nya sudah jelas di mana dan targetnya seperti apa untuk saham KRW. Kemarin itu kalau tidak salah, jadi mungkin bisa di cross check lagi terlebih dahulu ke rekomendasi yang diberikan, yaitu ada di bawah daripada low-nya untuk stop loss-nya. Entry-nya juga sudah diberikan sana untuk stop loss-nya, saya ingat ada di bawah low sini, yaitu di angka 192. Untuk targetnya kemarin itu ada di sekitar area resisten, yaitu di 200, di angka 206 kalau nggak salah, 206 sampai 210. Bisa dicek cross-check kembali ke Telegram Philip Sekuritas terkait dengan saham KRW. Untuk saham ASI ya, ASI ini sudah berapa kali false break, kita akan membahas apa yang dimaksud dengan apa yang saya bilang false break ini melalui saham ASI karena ini contoh yang cukup baik terkait dengan kasus false break. Misalnya kita tarik garis trend line di sini kan. Jadi dia sempat breakout di area sini, breakout kecil, kemudian turun lagi ke bawah. Sekarang terus kemudian breakout lagi. Ternyata breakoutnya cuma sampai dekat sekali, cuma sampai 5.700, kemudian turun lagi ke bawah. Itu support di 5.290, dan sekarang tertahan lagi dekat area false break-nya, yaitu di area 5.700, 5.600. Nah, untuk saham seperti ini mungkin bisa ditunggu dulu daripada apakah dia mampu melewati daripada area 5.725. Apabila dia mampu melewati resisten itu atau mencapai 5725 bisa dipertimbangkan untuk area entry. Tapi untuk sekarang belum dulu, masih menunggu daripada pergerakan dari candle selanjutnya karena takutnya terbentuk false break kembali. Dan beberapa kali memang dia sudah membentuk low terus, jadi agak berbahaya, takutnya melanjutkan pembentukan low, jadi bearish. Soalnya ini udah berapa kali. Ini high yang pertama, high-nya kita kalau coding ini high pertama, terus makin lama makin turun, makanya lower high, bentukannya lebih turun daripada high yang sebelumnya, terus bentuk lower high lagi,
kemudian terus-terusan membentuk lower high, jadi takutnya nanti melanjutkan daripada pola bearish yang terbentuk maupun bearish yang korektif ya. Jadi agak bahaya, dia tunggu konfirmasi terlebih dahulu. Saham ASI. Kita lanjut lagi ke saham YNKP. YNKP sepertinya tadi sudah, karena menunggu daripada breakout ya, breakout daripada resisten. Sudah breakout daripada resisten, jadi ada dikasih resisten, dikasih titik target yang mungkin bisa dicapai, sama supportnya sudah diberikan untuk saham INKP. Lanjut ke saham SRTG. Saham SRTG sedang bergerak dalam channeling bearish. Cuman ada peluang untuk penguatan karena sekarang juga sedang bergerak dekat dengan trendline ya. Trendline yang terbentuk, trendline baru yang terbentuk di area sini. Ada sekarang masih kita tahan trendline-nya. Apabila breakout sampai ke daerah 2760 dan 770, itu ada peluang untuk mulai penguatan. Resisten yang bisa dituju itu terdekat ada di daerah multiple rejection di sini 2970, atau sampai ke daerah resisten selanjutnya di angka 3060 untuk saham SRTG. Ada saham selanjutnya ditanya lagi dari Bapak Daniel, bertanya tentang saham BBKP, Antam, dan BHIT. Antam sudah dibahas terkait dengan resistennya seperti apa ya. Ada kemungkinan untuk menguat sampai ke resisten selanjutnya yang di dekat dengan area sideways yang kemarin, yang sideways panjang. Kita sudah sebutkan tadi untuk saham Antam. Untuk saham selanjutnya ada saham BBKP ya, yang belum dibahas, BBKP dan BHIT. Apakah bisa diambil, pertanyaan? BBKP ini agak tricky ya, soalnya pergerakan candle-nya lumayan bearish. Open stokastiknya lagi sekarang pointing up di daerah netral. Peluang penguatan ada, jujur penguatan ada. Peluang penguatan ada, bisa diperhatikan di titik resisten 298. Itu menjadi titik resistennya. Mungkin 7, tapi supportnya 266 mungkin. Untuk itu soalnya sekarang nih dia bergeraknya lagging daripada yang saham-saham perbankan lain ya, jadi agak berbahaya untuk mengambil kayak gini. Saham BBKP, dan saat tren dia juga sempat ARB berkali-kali, jadi agak berbahaya saham yang ARB seperti ini dan trennya masih bearish. Lanjut ke BHIT yang belum dibahas. Saham BHIT ya. Oh, ini memang dicari yang sama ya, trennya terlihat oleh Bapak sendiri. Sekarang ini saham MNC yang harganya 60 perakan. Untuk stop loss yang disarankan kalau misalnya sudah masuk dari 65, stop loss yang disarankan ada di 60 perak, atau di bawah 60 perak sedikit, 1 titik 58 perak. Masih ada rejection terhadap titik support yang menjadi resisten di support sini. Menjadi resisten. Jadi peluang penguatannya agak terbatas terkait dengan rejection yang cukup kuat ya. Mungkin misalnya bisa sampai ke area 70 sampai 71 perak untuk saham BHIT. Secara teknikal, kemudian terkait dengan saham selanjutnya ditanya tentang Agro dan ERA. Oke, Agro ini kan sempat breakout ya, dan breakoutnya cukup impulsif. Resisten terdekat yang mungkin dicapai ada di 1600. Untuk resisten selanjutnya ada di dekat sini, area-area 1640 untuk saham Agro ya. Dengan support yang agak jauh yaitu di sekitar 1290. Untuk saham Agro kita lanjut ke saham merah. Saham merah juga sempat breakout daripada resisten sideways-nya itu di 566, dia breakout. Kemudian sekarang sedang tertahan di EMA 90, yang sebenarnya ini saham yang sideways-nya udah cukup panjang ya. Dan jadi karena itu support krusialnya jadi banyak, jadi bisa diperhatikan mungkin sekarang terdekat 586 atau di 595.
agak berapa untuk masuk sekarang agak risk rewardnya kurang oke, jadi bisa ditahan dulu untuk saham merah. Terus kemudian ada ditanya lagi untuk saham selanjutnya, ada target Akra ditanya ya untuk dari Bapak Nathanael. Terkait dengan target Akra kita lihat dulu untuk chartnya sendiri. Sekarang masih ada potensial penguatan terkait dengan candle-nya juga dan pola yang mungkin terbentuk. Sekarang sedang menuju neckline di 764. Bisa diperhatikan area tersebut untuk area taking profit. Kemudian juga ada bisa lagi di area multiple rejection 784 aja deh, 784 itu bisa diperhatikan ya. Untuk supportnya di area untuk support yang sangat di mana konservatif ya di 690. Dan untuk saham selanjutnya bertanya tentang saham ITMG. Saham ITMG itu kita lihat dulu, emang kalau nggak salah sudah nyampe target profit 1 ya untuk saham ITMG kemarin sudah sentuh. Itu bisa jadi checking profit seluruhnya bisa dipakai untuk area yang disarankan checking profit seluruhnya. Jadi tidak usah ragu-ragu untuk checking profit seluruhnya apabila memiliki saham ITMG dan masih ada kemungkinan untuk target 2. Apakah baik untuk average sekarang ya? Ini sih kalau saya pribadi ya, saya kalau udah mending dipakai kalau misalnya ada rekomendasi yang mungkin lebih cocok bisa dipakai untuk hal lain dibandingkan memberatkan di satu sektor ya, itu terkait dengan diversifikasinya supaya tidak terlalu banyak average up. Nanti average up di sini tahu-taunya tiba-tiba dia false break kan bisa jadi peluang itu masih ada. Jadi walaupun sekarang memang masih terlihat adanya valid swing terhadap titik resisten terdahulu, jadi masih ada peluang penguatan mungkin sampai gap di 24.000 ya, sekitar angka 24.000 atau sampai ke area 25.000. Masih ada peluang ke sana, tapi untuk average up itu mungkin bisa dipertimbangkan sendiri dari Bapak atau Ibu. Emang kalau memang misalnya cocok dan stop loss-nya oke, saya sih kurang seringnya menerapkan terkait dengan average up ya. Baik, dengan Bevin, Waskita, dan RBMS dari Bapak Hadi. Sekarang kita lihat untuk saham Bevin ya. Untuk saham Bevin masih bergerak di atas EMA 21 dan 34 yang mulai flattening. Jadi kalau misalnya sudah bergerak ternyata tidak mampu untuk melewati daripada resistensi ini dan bergerak di bawah daripada stop loss yang disarankan, yaitu di sekitar bentar, low-nya ada di 1235 atau di 1230 dan sampai 1230 itu bisa digunakan untuk titik stop loss atau bisa mengecek kembali di saham yang disarankan di Philip ada terkait dengan stop loss-nya mana, targetnya seperti apa untuk saham Bevin. Dan ada yang bertanya juga tentang saham Waskita dan RBMS ya. Itu masih dari Bapak Hadi. Waskita masih tertahan di support 604. Dan sekarang kemudian ada rejection terhadap EMA 21 dan 34 dengan stokastik yang mungkin ada cenderung ada peluang untuk crossing ke bawah di daerah netralnya. Mungkin bisa diperhatikan dulu apakah dia melewati daripada support 605 ini. 604 sorry. Kalau misalnya dia melewati, ada peluang untuk melemah, maksudnya melemah mungkin sampai ke 586. Jadi itu yang bisa diperhatikan untuk saham WSKT ya. Kalau saham masih bergerak menguat di sana, ada peluang untuk sampai resistennya di 680 saham WSKT. Kemudian ada saham RBMS. RBMS ini cenderung mengalami peluang pelemahannya masih ada terkait dengan rejection. Berapa kali candle-nya reject terhadap area 80 perak. Sudah sebanyak 3 kali candle. Dan ada peluang untuk sampai ke daerah dekat EMA 90 kembali di 72 perak.
Ada yang bertanya lagi dari Ibu Lydia terkait dengan saham BABP dan BBKP. BABP tadi belum dibahas saham BABP. Saham BABP, oke, dia bukanya tuh masih di atas breakout kemarin. Itu di 236, masih berada di atas breakout. Dan sampai breakout lagi di titik 258. Stokastik juga masih pointing up. Di peluang penguatan ada mungkin sampai ke area. Untuk saham-saham seperti ini tuh untuk entry sekarang no ya, karena risikonya lebih tinggi dibandingkan rewardnya. Karena kalau di gambar support yang saya sarankan di sini di 190. Untuk resistennya yang terdekat ada di 277 atau di dekat 300-an. Tapi untuk sekarang di yang paling dekat ada 277. Karena takutnya ini saham-saham yang high risk ini agak berbahaya untuk dimainkan memang. Karena pergerakannya cukup volatil. Dan persentase risk-nya lebih tinggi dibandingkan saham-saham besar atau blue chip lainnya. Untuk saham selanjutnya ada bertanya tentang saham Java ya. Kita belum bahas Java. Sudah lama sekali yang tidak bertanya tentang saham-saham yang berkaitan dengan consumer goods. Java peluang penguatan masih ada semenjak reject, ternyata dia rejectnya di 15, penguatannya di dekat 1550 mungkin. Dan sekarang terbentuknya gap dan masih ada peluang untuk menguat ya untuk saham Java. Bisa diperhatikan di support yang tadi saya bilang di dekat 15 itu sebagai daerah pertimbangan apabila ada yang entry dari kemarin di 1550. Kemudian untuk resisten terdekatnya ada di 1660. Yang keduanya ada di dekat 1590 itu di 1670. Mohon beda cuma 1 tick. 2 tick ya, beda 2 tick. Ada yang bertanya tentang dari Ibu Wulan ya, bertanya tentang saham Poli dan PKPK. Kita lihat dulu untuk pergerakan saham PKPK. PKPK sekarang sedang emang bergerak menguat untuk BNGA dan sebagainya. Kemudian untuk PKPK sekarang sedang tertahan di area support. Support yang jadi pertimbangan itu di 198. Apabila sudah melewati itu bisa dipertimbangkan untuk jadi daerah stop loss. Kemudian untuk sekarang masih ada tahan, jadi masih bisa di hold sampai dia melewati daripada area 198 untuk di sell on weakness. Kemudian ada kalau masih bertahan di area tersebut masih ada peluang sampai 220. Ada saham yang kedua itu Poli ya. Saham Poli sekarang nih tapi belum candle penutupan, baru candle hari ini 21 Februari ditunggu. Saham Poli apabila penutupannya masih cukup oke kayak gini sebenarnya jadi ada peluang untuk main penguatan. Jadi kita tunggu daripada respon candle hari ini untuk saham Poli ya. Jadi misalnya saya tunggu lagi ya, mungkin hold, mungkin kalau misalnya masih hold ya. Dari supportnya masih di area 85 perak untuk hold yang bagi Bapak Ibu yang buy saham Poli, saya sih belum pernah rekomendasi saham Poli ya. Kemudian sampai untuk sekarang resistennya masih terbatas di area 100 perak. Nah, ada Bapak Indrawan. Untuk PKPK sudah, Toba juga sudah dibahas. Kita lanjut ke saham ketiga yang ditanya, itu saham Tepik. Saham Tepik. Saham Tepik ini memang saham yang cukup tricky terkait dengan kalau Bapak atau Ibu perhatikan ya, kita pergerakan saham Tepik selama beberapa belakangan ini. Sorry, saya hapus dulu timeline-nya. Kita lihat bahwa pergerakannya sangat fluktuatif dan bergerak dalam range yang itu saja. Sempat breakout sebenarnya, sempat breakout sedikit, sebanyak mungkin sampai 3 tick. Pause break dan sekarang mencoba menguat kembali ke area sideways besarnya, yaitu di sekitar area 2600 sampai ke area
3.400. Dan ini masih terjebak dalam sideways besarnya, jadi saya kurang untuk mencapai resisten yang cukup jauh, paling sampai ke 3.050 untuk resisten yang bisa dicapai, karena dia sempat breakout ya, breakout daripada trendline sini. Tapi diingat lagi, kalau breakoutnya baru hari ini, dan kalau misalnya penutupannya merah, penutupannya nanti sampai sesi 2 atau bahkan penutupan daripada IHSG hari ini masih merah untuk saham tebik, penutupan saham tebiknya itu jadi false break, jadi masih ada peluang turun. Jadi menunggu daripada candle hari ini, kita lihat apakah responnya terhadap break trendline ini cukup dihormati atau tidak. Dan untuk selanjutnya ditanyakan tentang saham BBCA dan saham BBRI. BBCA masih mengikuti daripada rekomendasi yang lalu. Kemarin itu sudah dibahas ya. Dan dengan saham BBCA tadi sudah dibahas, masih mengikuti rekomendasi yang lalu. Kalau memang mau early take profit ternyata memang menurut Bapak atau Ibu sekarang dapat, kalau menurut Bapak atau Ibu benar-benar kelihatan masih sideways, masih mau alokasi ke dana lain, itu tidak masalah untuk saham BBCA karena takutnya masih sideways. Kemudian untuk BBRI sekarang supportnya terdekat ada di 4.000, tapi bukan support kuat ini ya, di 4.320. Resisten yang terdekatnya ada di 4.500 sampai ke 4.560 saham BBRI. Lanjut ke saham berikutnya lagi tentang saham supportnya bisa dipertimbangkan dari titik stop loss ya. Excel kita belum bahas, Excel, dan ada yang bertanya juga untuk saham Fire. Oke, untuk saham Excel terlebih dahulu. Saya agak kurang paham lihat tentang saham Excel, saham Power. Nanti kita lihat terlebih dahulu terkait dengan saham Fire. Supportnya Excel ini ada di 2.920, tapi untuk topasnya sekarang kan mungkin 2.910 ya untuk low-nya. 2.900. Iya, ini bukan supportnya di 2.900. Di 2.900 terjadi titik support. Sekarang masih mencoba menguat setelah kenanya titik rejection atau titik support yang bisa jadi area pemantulan. Tapi kalau yang sideways kayak gini seperti biasa penguatannya mungkin bisa terbatas sampai 3.040 saja ya untuk saham Excel. Untuk stop loss-nya bisa dipertimbangkan daerah support. Tapi ini bukan dia sinyal, tidak kita memberikan sinyal di Telegram terkait dengan saham ini. Rekomendasi seperti itu untuk saham Excel. Kemudian untuk saham selanjutnya ada yang bertanya tentang saham Fire. Jangan bahas tentang saham Fire seperti apa. Saham Fire. Pertanyaannya adalah belum bisa average down, tidak disarankan untuk average down untuk saham yang bersifat bearish, sangat tidak disarankan. Ini sangat bearish dan sempat sideways besar, itu sekarang turun lagi setelah breakout daripada sideways besarnya di 440, breakout daripada support, dan peluang pelemahannya masih ada. Jadi tidak disarankan untuk melakukan akumulasi buy terhadap saham-saham seperti ini, takutnya masih melanjutkan daripada pola bearishnya, jadi equity drawdown, bukan mengurangi daripada loss yang sedang terjadi atau apabila posisi masih di hold ya. Penguatannya juga kalau yang saham-saham ini masih terbatas, jadi kayak mau nunggu transisi bullish-nya baru bisa dipertimbangkan untuk average. Tapi kalau misalnya belum ada transisi untuk jadi bullish, itu jangan dipaksa untuk average down. Walaupun nanti mungkin secara persentase nurun, sebenarnya kan secara jumlah uang meningkat. Itu yang jadi bahaya. Jumlah uangnya direkomendasikan untuk saham Fire jadi lebih banyak ketika average down saham seperti itu. Benar dong? Sebenarnya itu tidak mengurangi. Secara persentase mengurangi, tetapi secara jumlah uang, kalau misalnya dia lanjut turun, itu malah makin drawdown. Itu jadi masalah kalau misalnya saham-saham bearish di average down. Sebelum terjadi transisi. Karena memang belum ada transisi dari saham Fire. Dan lanjut lagi ke saham agro ya. Kita tadi kayaknya sudah dibahas, tapi kita lihat dulu ya. Kita samar-samar ingat ya untuk saham agro. Udah dibahas untuk saham agro terkait dengan resistennya tadi.
Sudah sesuai aja ikutin yang tadi ya. Kalau misalnya ketinggalan, nanti ada upload di YouTube Philips Securitas bisa ditonton kembali terkait dengan resisten yang disarankan tadi. Dan kita lanjut ke saham BBYB. Oke, untuk saham BBYB peluang penguatannya masih ada. Dan untuk Ibu Erli ini, saham BBYB peluang penguatannya masih ada. Supportnya bisa disarankan di 2080 ya untuk saham BBYB. Dan apabila dia melewati depan resistensi ini, sekarang lagi mencoba melewati. Sudah melewati, masih ada peluang untuk sampai ke 2500, 510 mungkin bisa dicapai, atau ke area 2660 untuk saham BBYB. Yaitu target 1 atau target 2 yang bisa dipertimbangkan. Ada yang bertanya juga tentang saham PNBN ya. Ya, kita belum bahas tentang saham PNBN ya, kita bukan untuk saham PNBN. Oke, untuk saham PNBN sendiri kita bisa melihat memang masih tertahan di support yang kemarin itu break ya, dia break, sempat break daripada resisten yang di sini terlihat sideways beberapa lama dari 11 Januari sampai ke 7 Februari. Sekarang masih ada peluang penguatan selama masih bergerak di atas support ini, support sebagai invalidation peluang penguatan itu 770. Peluang penguatannya bisa nyampe mungkin retest ke resisten lagi 820 ya. 820 sampai 824 bisa diperhatikan. Kemudian untuk resisten kedua mungkin di 850 untuk saham PNBN. Terus ke saham Telkom dan Cepin ya, kita belum bahas tentang Telkom, Cepin, sama ada yang bertanya tentang PSDE. Kita buka Telkom. Saham Telkom masih bergerak di range kayak bentuk masih dalam dari atas EMA 2134 sebenarnya, masih ada peluang bullish, stokastik juga pointing up, start to crossing up lebih tepatnya. Lagi mencoba untuk crossing up menuju ke atas di area netral ya. Crossing itu maksudnya menyilang ke atas. Kemudian untuk sekarang support yang sarankan mungkin terdekat di 4280. Resisten terdekat ada di 4540 untuk saham Telkom. Nah, kita bertanya tentang saham Cepin sama BSDE ya. Kita lanjut dari Ibu Windy juga, Cepin, BSDE, Harum. Kita belum bahas semua tentang saham-saham itu ya. Kita lanjut ke saham Cepin terlebih dahulu. Ya, Cepin ini berbeda dengan Java ya dari segi pergerakan candle-nya. Lebih ngerasa bisa jadi ini base bentuk base pendek atau base jangka pendek, lebih tepatnya lah base jangka pendek di area 5.900 sampai ke 5.750. Jadi belum ada peluang potensi penguatan ke depan yang cukup signifikan. Masih tertahan di support 5.750 atau di daerah yang bisa dipertimbangkan untuk titik stop loss apabila yang mudah spekulasi. Kemudian ada lagi saham selanjutnya, saham BSD, saham yang sekarang ini kebanyakan sedang main penguatan adalah saham-saham yang berkaitan dengan konstruksi dan real estate atau properti. Sekarang sendiri BSDE cenderung masih ada peluang untuk penguatan sampai ke area mungkin dekat dengan neckline double bottom yang sedang terbentuk 990, 994 atau 995, sorry. Kemudian untuk supportnya di 905. Terus selanjutnya apabila melewati bisa sampai ke daerah EMA 90 di 1000 perak. 1000 rupiah lebih tepatnya. Ya, lanjut ke saham lanjutnya lagi, ada yang bertanya tentang saham batubara. Harum Energi. Oke, ini ada peluang untuk lanjut ya, lanjut penguatannya. Terkait kalau kita melihat sendiri secara tren juga cukup oke. Open sebenarnya sedang sideways. Ya, breakout daripada falling wedge yang terbentuk. Oke, ya kayak gini kira-kira. Jadi sempat retest atau tutup gap kemarin. Jadi bisa dipertimbangkan untuk di supportnya di 9.875 lebih tepat, 1975.
Ini 10.000 ya, 975 untuk supportnya. Kemarin tuh sempat breakout, saya udah masuk di sini dari 10.600, sekarang menuju resisten multi projection di 11.225, dan untuk resisten selanjutnya bisa diperhatikan yaitu di 11.675 untuk saham Harum. Masih ada peluang penguatan atau Harum? Pak Daniel ada berkata, oh ini bukan bertanya, dia bilang thanks Pak. Oh ya, thanks juga Pak untuk hadir di seminar hari ini ya. Ada bertanya tentang saham Archie. Archie, menurut kan saya tidak salah ketik sesuai dengan permintaan dia. Kayaknya ini ada typo untuk saham Archie mesin begini. Oke. Dia bukan ngetik kode sahamnya, itu ngetik nama PT-nya. Kemudian untuk saham Archie kita bisa lihat lagi berbentuk ini sih, channeling. Ya. Bukan channeling, lebih tepatnya ini pola. Kalau udah belajar pola, mungkin kedepannya kalau misalnya ada seminar juga bisa nanti bahas tentang pola ya. Ascending broadening wedge, ini pola ascending broadening wedge yang sedang terbentuk. Jadi ini polanya masih ada pola continuation terhadap pola bearish. Takutnya jadi paling kalau mengenai penguatan hanya dekat-dekat area 518 516. Dan supportnya bisa dipertimbangkan di area 464. Takutnya nanti lanjut lagi turun setelah menyentuh area tersebut, melewati area tersebut. Jadi breakout dari ascending broadening wedge, jadi ada peluang turun. Jadi takut seperti untuk saham Archie. Lanjut lagi untuk saham JSMR, dan ada yang bertanya lagi tentang Inco ya. Inco kita belum bahas. JSMR, Inco, dan SNGR ya. JSMR, Jasa Marga. Saham Jasa Marga. Masih ada peluang penguatan untuk saham Jasa Marga dengan titik, karena kita melihat sendiri ya kalau kita bahas secara teknikal. Ini juga breakout dari titik resisten yang cukup krusial yaitu di 3.500. Untuk supportnya masih sama lah, kalau misalnya mau mengurangi sedikit di 3.320, karena ada potensi terbentuk broadening kayak tadi masih ada peluang, tapi untuk mulai penguatan terlihat dengan stokastiknya juga pointing up di daerah oversold dan terbentuknya red cross, daerah overbought dan terbentuknya red cross. Peluang penguatan mungkin bisa diperhatikan sampai 3.700 ya untuk Jasa Marga. Lanjut lagi untuk saham SMGR dari Bapak Doni. SMGR setelah breakout itu juga kanalnya cenderung kecil-kecil dan intensi untuk penguatannya jadi terlihat cukup lemah, intensi penguatannya. Jadi kita lebih baik ini lebih ke arah masih tertahan di sekitar area 7.075 sampai ke area 7.500 ya untuk saham SMGR. Kita tahan di sana. Masih juga bergerak di antara range resisten yang kemarin 7.550 untuk saham SMGR. Terus lanjut lagi untuk saham INDF ya, masih dari Bapak Doni. IND lagi, sorry. INDF. INDF sendiri untuk saham-saham consumer memang sekarang ini bergeraknya cenderung lebih ke arah sideways atau enggak beberapa kayak MYR tuh udah bearish. Dari saham daily, dari pergerakan daily-nya ya. Untuk saham-saham seperti itu sekarang memang konsumen masih belum waktunya untuk shine di tengah kenaikan HSG ini. Sekarang masih sideways di area 6.200 sampai ke area 6.650 lah, masih bertahan di sana. Jadi pergerakan masih dalam range itu. Jadi masih mungkin kalau bergerak ya range itu aja, belum ada breakout atau konfirmasi untuk pergerakan penguatan lebih jauh. Ke saham BBHI ya. BBHI kemarin itu kalau saya sempat menguat. Oke. Jadi menguatnya itu sudah menyentuh ke area 6.050. Area resisten. Sebentar saya mau cek terlebih dahulu tentang saham BBHI ya. Oke, kita lihat dulu saham BBHI. Sebenarnya itu cenderung tertahan di MA2 di daerah dekat area EMA ya. Kita lihat dulu untuk saham BBHI. BBHI itu, oh ya, sudah nyentuh dekat area target price yang sarankan, yaitu di
beda 1 tick kok nggak salah. Iya, beda 1 tick 6075. Support stop loss-nya itu masih sama. Target price-nya ternyata masih nunggu sih. Ini kalau misalnya memang closing-nya jelek, tidak mampu kayak model 134 ya bisa dimenangkan sih untuk early terus nggak masalah, early take profit. Kalau takutnya nanti ini cuma rejection kayak model 134 ternyata nggak nyentuh 1 tick ya, ternyata beda 1 tick daripada target disarankan. Ya, kadang seperti itulah. Kemudian dilanjutkan lagi untuk saham agro. Kita dicek di Telegram ya terkait dengan hal stop loss dan targetnya ya. Kita tunggu mulai closing candle lebih ke arahnya untuk saham BBHI. Agro ya. Agro kayaknya tadi juga sudah dibahas terkait dengan resistance terdekat yang dicapai di 1600. Dan keduanya ada di dekat-dekat sini yaitu di area 1750 untuk saham agro. Ada yang bertanya untuk saham Unilever ya, sama MSP dari Bapak Aris. Kita belum bahas Unilever sama MSP. Oke, nanti pertanyaan terakhir sampai jawab sampai ke ADES saja yang pertanyaan dari Bapak Eta. Itu terakhir karena keterbatasan waktu ya. Kita pelan-pelan dulu bahas tentang saham Unilever dan HMSP. Unilever masih sama pergerakannya, tidak ada perubahan signifikan karena dia termasuk juga saham consumer, jadi bergeraknya juga banyak kan dari antara sideways atau bearish. Untuk saham yang consumer yang lain tuh cenderungnya lebih ke arah ada sih yang sideways-nya terus masih bergerak medium term-nya bullish kayak contohnya ADES atau saham Good ya. Selain itu masih dalam keadaan bearish kalau nggak sideways ya untuk saham lainnya ya yang bergerak di consumer goods. Sekarang sedang bertahan di 3.800 atau daerah super kuat, itu bisa diperhatikan ya kalau misalnya ada situ ada peluang pelemahan yang cukup besar untuk saham Unilever. Resisten yang mungkin dicapai kalau misalnya dia tetap bertahan di area support yang tadi saya bilang, mungkin ke area MA 134 sangat tipis sekali, mungkin sampai 3.950 untuk saham Unilever. HMSP kita akan lanjutkan langsung ke HMSP untuk tidak menghemat waktu. Kita lanjut ke HMSP. HMSP sempat breakout ya dari pola dari base yang terbentuk beberapa minggu lalu. Itu ada beberapa minggu lalu terbentuk base. Dan supportnya masih sama yaitu di 940 dengan peluang masih ada peluang penguatan sampai ke daerah multiple rejection di 1050 atau kalau season kedua yang dicapai itu 1090 ya. Itu bisa diperhatikan untuk saham ASP. Lanjut ke saham BBTN. Oh, ini belum dibahas. Saham BBTN sendiri cenderung sekarang masih tertahan di resisten 1835 dan masih berusaha ya untuk apakah dia mampu atau tidak, nanti lihat daripada breakout pola ini. Kalau lewat juga masih ada resisten yang cukup kuat di 1870. Supportnya ada di 1740 untuk saham BBTN. Dan lanjut ke ALI dan INKP. ALI sudah menyentuh resisten yang disarankan, ada di Telegram itu udah nyentuh. Jadi kalau Bapak TB yang sudah cukup bisa melakukan taking profit daripada area ALI. Target 1 dan target 2 sudah dicapai untuk ALI. INKP tadi sudah jadi bahas ya, Ibu tanya ALI sesuai dengan rekomendasi Telegram bisa dicek di Philip Research Indonesia ya untuk Telegramnya ya. Yang ada tulisan research-nya. Kemudian ada saham yang selanjutnya ada saham ADES yang boleh ditanyakan. Kita akan dibahas ADES, UNTR, LPPF boleh lah kita lanjutkan ke ADES, UNTR, LPPF ya. ADES. Kita bahas singkat saja untuk saham ADES. ADES itu sebenarnya kemarin itu sempat mau dikasih cuman telat, jadi ngeris dapatnya nggak gitu oke kemarin itu dipertimbangkan. Di sini kan ada pola di area sini. Agak cukup sulit. Agak loading ya untuk menaikkan trend line.
Kita gambar dulu. Oke, kita seperti ini. Jadi dia breakout sama pas tanggal 14 Februari. Jadi sekarang masih ada peluang penguatan. Kita pakai Fibonacci saja karena sudah melewati daripada klasik resisten. Lewat 1272 mungkin bisa sampai ke 4150 untuk area target profit kedua ya bagi Bapak Ibu yang mungkin sudah megang dari lama dari breakout trend lainnya. Sama Ades. Lanjut ke UNTR. UNTR itu sudah lagi mau menyentuh kalau nggak salah target 1. Oke, sekarang masih tertahan di area resisten 24.225. Sedang berusaha untuk masih ada peluang untuk penguatan terkait dengan masih bergerak di atas daripada pola descending Bollinger Wedge yang terbentuk di sini dari tanggal 17 sampai 8 Februari. Sama masih bergerak di atas support, mungkin di atas support 22.250 atau di rekomendasinya itu masih ada peluang untuk penguatan. Dan jika nanti ternyata valid terhadap trendline atasnya, jadi peluang pelemahan masih ada ya. Valid atau melanggar lah. Lanjut ke saham terakhir yaitu LPPF. LPPF masih ada peluang penguatan, masih mengikuti rekomendasi daripada yang dahulu sudah diberikan, bisa dicek di telegramnya Philips terkait dengan resisten dan supportnya. Nanti ada bisa di search saja LPPF, nanti keluar diklik, nanti ada resistennya yang bisa dicapai di berapa dan supportnya masih sarankan di berapa. Mungkin kalau update-nya update support aja ya. Supportnya sekarang berada di, karena dia udah breakout, mungkin di dekat area 3.670. Itu saja sih untuk saham LPPF. Kemudian saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dan beberapa orang yang tetap stay sampai akhir. Sangat saya apresiasi sekali untuk mendengarkan dan belajar tentang Philips Webinar. Dan jangan lupa untuk mengikuti kegiatan edukasi Philips yang kita bisa ikut melalui link yang tadi sudah dibagikan, dan juga kalau misalnya masih mencari infonya tentang linknya tadi lupa di screenshot atau bagaimana, bisa join ke Telegram untuk melihat info-info terkait dengan edukasi kita yang akan diadakan pada minggu ini. Ya, kita tutup saja sampai di sini sesi Q&A-nya. Saya ucapkan terima kasih lagi karena kehadiran dan kemauan Ibu untuk sampai akhir. Dan mohon maaf apabila ada salah kata ataupun pertanyaan-pertanyaan belum dijawab, bisa mungkin nanti pada esok harinya ditanyakan melalui webinar yang diadakan setiap Senin sampai Jumat ini. Oke, saya pamit undur diri terlebih dahulu. Thank you. Oh, Telephilips apa ya, ada yang bertanya ya? Sebentar saya bisa bagikan tentang Telephilips. Sebentar ya, tunggu sebentar. Saya akan bagikan di Q&A di kolomnya. Oh, Telephilips. Bentar. Philips itu bisa dicari namanya Philips Sekuritas Indonesia Research. Dicari di Telegram Philips Sekuritas Indonesia Research. Followernya sekitar 11.427. Jadi yang selain itu bukan dari Philips ya. Itu sekarang sekitar itu namanya Philips Sekuritas Indonesia Research. Saya ketik Philips Sekuritas nanti di Telegram. Sekuritas Indonesia Research. Anda bisa jadi search di sana, namanya seperti itu. Yang masih belum tahu tentang Telegram Philips. Oke, terima kasih ya. Saya tutup sekarang.